Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya di Karawang, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengumumkan keberhasilan Indonesia dalam upaya swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya di Karawang, Jawa Barat, Rabu siang. Dalam kesempatan ini, Presiden meresmikan keberhasilan Indonesia dalam upaya swasembada pangan. Produksi beras nasional melonjak tajam sepanjang 2025 hingga menembus 34,71 juta ton. Angka ini tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah Indonesia dan menjadi fondasi utama menguatnya ketersediaan pangan. Presiden juga menyampaikan kebanggaannya terhadap kondisi cadangan beras di gudang-gudang pemerintah. Tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia, yakni 3 juta ton. Bahwa Indonesia berhasil kembali menjadi bangsa yang swasembada pangan. Terima kasih. Saudara-saudara, saya selalu mengatakan di mana-mana bahwa bangsa Indonesia harus sungguh-sungguh menjadi bangsa yang waspada. Swasembada pangan dicapai berkat kerja keras dan kolaborasi lintas sektor. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pencapaian swasembada pangan dalam 1 tahun masa pemerintahannya dari target sebelumnya selama 4 tahun. Dari Karawang, Jawa Barat, Abdul Aziz Yudi Permana, iNews melaporkan. Presiden Prabowo menyapa Titik Soeharto saat hadiri panen raya di Karawang, Jawa Barat. Sapaan ini membuat suasana yang semula khidmat menjadi riuh. Saudari Siti Hediati Soeharto. Momen menarik terjadi saat Presiden Prabowo Subianto menyapa Titik Soeharto yang juga hadir dalam acara panen raya di Karawang, Jawa Barat hari Rabu. Sapaan Presiden Prabowo kepada Ketua Komisi 4 DPR RI tersebut membuat suasana yang semula khidmat menjadi riuh. Tepuk tangan hadirin menggema, diikuti respon Prabowo yang memancing tawa hadirin. Ketua Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, Saudari Siti Hediati Soeharto. Tepuk tangannya kok panjang banget. Selain momen Presiden Prabowo Subianto menyapa Titik Soeharto yang menyita perhatian publik, acara panen raya juga menjadi momentum penting bagi pemerintah. Dalam kesempatan itu, Presiden mengumumkan keberhasilan Indonesia atas swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman salah panggil Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjadi Ridwan Kamil. Momen ini terjadi saat Menteri Pertanian Amran membuka acara panen raya di Karawang, Jawa Barat. Ada Pak Ridwan Kamil. Astagfirullah. Ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman salah panggil Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjadi Ridwan Kamil. Momen ini terjadi saat Menteri Pertanian Amran membuka acara panen raya dan mengumumkan swasembada pangan di Cilebar, Karawang, Jawa Barat. Usai salah sebut nama, Amran sendiri sempat terkejut dan buru-buru membetulkan sapaan kepada Deddy Mulyadi. Para gubernur, ada Pak Ridwan Kamil. Astagfirullah. Ini. Kang Deddy Mulyadi.
Jadi beliau saya selalu jadi ini harus potong kambing ya. Kalau salah nama, maaf Pak Gubernur, sahabatku sering telepon-teleponan, Pak Mentan, ada irigasi, saya sangat dekat beliau. Nanti bantuan ada. Salah sebut nama Gubernur Jawa Barat dibalas riuh oleh hadirin yang hadir dan tawa dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Amran pun meminta maaf atas kehilafannya dan melanjutkan sambutannya yang memuji para menteri hingga kepala lembaga yang telah membantu mewujudkan target swasembada pangan di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa Ridwan Kamil dan Atalia Praratia resmi bercerai setelah 29 tahun menikah. Hak asuh anak bungsunya jatuh ke tangan Ridwan Kamil. Pengadilan Agama Bandung resmi mengabulkan gugatan perceraian yang dilayangkan Atalia Praratia terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keputusan cerai ini sudah menuju proses panjang hingga majelis hakim mengabulkan gugatan cerai yang dilaksanakan secara e-card atau elektronik di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Sementara Humas Pengadilan Agama Bandung menyatakan putusan yang telah dikabulkan ini belum inkrah, masih ada tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan hukum banding. Gugatan yang diajukan oleh inisial AT lawan RK yang pada pokoknya gugatannya itu dikabulkan, namun dibacakan secara elektronik. Diketahui Ridwan Kamil dan Atalia Praratia telah mengarungi rumah tangga selama 29 tahun dan dikaruniai 2 anak. Namun akhirnya bahtera rumah tangga keduanya kandas setelah Atalia Praratia mengajukan gugatan cerai pada 10 Desember lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Penyidik Kejagung mendatangi kantor Kementerian Kehutanan dan menyita suatu kontainer besar berisi dokumen. Namun Kementerian Kehutanan membantah penggeledahan oleh Kejagung. Tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Kehutanan. Penggeledahan diduga terkait dengan perkara yang sebelumnya dihentikan KPK mengenai kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Tim penyidik Kejagung dikawal personil TNI mengamankan satu kotak kontainer besar hasil penggeledahan. Sementara itu, Kementerian Kehutanan membantah adanya penggeledahan oleh Kejagung. Menurut Kabiro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto pribadi, kehadiran penyidik Kejagung untuk melakukan pencocokan data terkait perubahan fungsi kawasan hutan lindung di beberapa daerah di masa lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi ungkap jaringan judi online internasional dan menyita lebih dari 96 miliar rupiah. Hasil penelusuran penyidik, jaringan ini memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti Kris, serta mendirikan perusahaan fiktif untuk menyamarkan alur transaksi. Total 17 perusahaan digunakan sebagai fasilitator pembayaran dan penampung dana perjudian online. Dari kasus ini pemirsa, polisi berhasil menyita dana lebih dari 96 miliar rupiah, serta menetapkan 5 orang tersangka dengan peran yang berbeda. Para tersangka dijerat sejumlah pasal termasuk tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Kita akan segera judian online. Kemudian juga saat ini Direktorat Cyber Bareskrim Polri menangani 3 laporan polisi melalui mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013 dengan total penyitaan 37 miliar 650.717.250 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Jadi LHA-nya dari PPATK kita rinci menjadi 3 laporan polisi dengan penyitaan yang ada di.
Pemirsa, sidang lanjutan Nadiem Makarim terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop digelar hari ini. Sidang kali ini dengan agenda pembacaan tanggapan nota keberatan atau eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum JPU. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta siang ini. Sidang lanjutan terkait dengan Jaksa Penuntut Umum yang akan membacakan tanggapan terhadap keberatan atau eksepsi dari terdakwa Nadiem Makarim dan juga penasehat hukum. Sebelumnya dalam eksepsinya, Nadiem membantah telah memperkaya diri sebesar 809,5 miliar rupiah lewat pengadaan Chromebook. Ia juga membantah ada pembahasan pengadaan Chromebook dalam grup WhatsApp sebelum dia menjadi menteri. Nadiem Makarim terseret kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan CDM periode tahun 2019-2022. Kejaksaan Agung menduga total kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 2,1 triliun rupiah. Dan untuk informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Ismalia Meidasari di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Ya, Isma, pada pukul berapa sidang Nadiem Makarim akan digelar? Ya, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Kalau ditanya pada pukul berapa akan digelar sidang lanjutan Nadiem Makarim, ini akan digelar pada pukul 1 siang yang memang sebelumnya agenda persidangan ini dijadwalkan pada pukul 10 pagi namun diundur pada pukul 1 siang. Hingga saat ini persidangan masih belum dimulai, namun untuk persidangan sendiri sudah dilakukan persiapan, pengamanan dan juga ruang sidang karena nantinya sidang akan digelar di ruangan Prof. Hatta dengan dipimpin oleh Hakim Purwanto. Yang sebelumnya kita tahu Deta dan juga pemirsa, pada agenda sidang hari ini akan kita dengarkan atau kita kawal bersama tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum mengenai nota keberatan yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu. Dan yang kita tahu beberapa hari yang lalu memang sudah dibacakan surat dakwaan terhadap Nadiem Makarim oleh Jaksa Penuntut Umum dan dalam surat dakwaan itu Nadiem Makarim didakwa telah merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah dan juga didakwa telah memperkaya diri sendiri senilai 809,5 miliar rupiah. Yang dimana pada saat sidang dakwaan tersebut juga langsung dibacakan nota keberatan atau eksepsi yang dimana kuasa hukum Nadiem Makarim dan juga Nadiem Makarim membantah atas dakwaan tersebut dan merasa bahwa perkara tersebut dikriminalisasi atas kebijakan yang sudah diputuskan selama Nadiem Makarim menjabat sebagai menteri pada beberapa waktu yang lalu saat 5 tahun saat Nadiem Makarim menjabat sebagai menteri maksud kami. Dan juga sebagai informasi juga Deta dan juga pemirsa, selain pembacaan atau sidang agenda lanjutan pembacaan dari tanggapan Jaksa Penuntut Umum, hari ini ada juga 3 terdakwa lainnya, yakni Ibrahim, Mulyasah, dan Sri. Ini juga akan disidangkan kembali, yang dimana agendanya adalah pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum yang memang sudah disiapkan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Kembali ke Nadeta. Baik, terima kasih Isma atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen ijazah Joko Widodo. Mereka mengajukan lembaga independen BRIN dan Universitas Indonesia sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan oleh polisi. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. 2 institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding. Datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Dari gelar perkara tersebut, Roy Suryo CS masih tersangka. Polda Metro Jaya minta Roy CS ajukan pra-peradilan dengan status tersangka tersebut. Pemirsa, news yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kami Rosalin Hiu. Selamat siang,
Rosalin, ada informasi apa di segmen selanjutnya? Baik, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Ada informasi terkait heboh pramugari gabungan dan ikut penerbangan rute Palembang, Jakarta. Jangan kemana-mana pemirsa, informasi yang kami hadirkan usai jeda.